Di sini aku bikin kategori, ada celana panjang, ada kaos. Nah, di sini itu ada slipsuit. Yang di sini buat bobo. Terus yang di sini itu bodysuit. I have to tell you, sebenarnya bayi itu nggak perlu banyak-banyak kebutuhan gitu. Essentialnya tuh bener-bener nggak yang terlalu heboh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Hai, apa kabar? Kenalin aku Muriel, buat yang belum tahu, belum nonton sebelumnya. Aku suka cerita-cerita soal gaya hidup berkesadaran. Nah, di video kali ini, aku sekarang lagi ada di kamar Lana. Di video kali ini, aku akan share gimana aku mempersiapkan baby essentials untuk bayi keduaku. Jadi sekarang aku lagi hamil 8 bulan. Dan sebenarnya santai banget sih, kemarin itu nggak beli apa-apa dan mulai mikirin dan ngelis dan beli beberapa items itu sekarang gitu. Jadi aku mau share sama kalian dan hal-hal yang aku pernah dulu bilang baby essential untuk Lana. Nanti bisa lihat video di sini atau di sini. Aku akan taruh di bawah juga. Hal yang aku bisa reflect dari video itu yang ternyata nggak terlalu kepake ya gitu, atau aku perlu hal yang aku waktu itu nggak list di situ, jadi semacam refleksi gitu. So yes, let's start. Okay, so lemari ini adalah lemari yang akan digunakan untuk bayinya, soalnya Lana dia udah pindah dari lemari ini ke lemari yang lebih buat toddler gitu, karena kan dia sekarang udah bisa milih baju sendiri, terus udah bisa ngambil baju sendiri, udah bisa lebih mandiri lah. Nah, itu punyanya dia. Terus yang ini akan untuk si adik bayi. Isinya apa aja sih, dan apa aja sih yang aku persiapkan untuk bayi nomor 2 ini. Nah, sebenarnya sih aku tuh ngefokusin ke newborn dulu gitu, walaupun aku kemarin cerita bahwa ada barang-barang dari Lana yang memang aku simpan, khususnya yang unisex, yang meaningful, yang kayak dilanjutin sama mama, atau sesuatu yang dikasih sama sahabat yang memorable gitu, atau sesuatu yang aku beli sendiri yang aku suka banget, yang harganya lumayan mahal gitu. Jadi set di satu box barang-barangnya Lana yang akan diturunkan ke adiknya nanti gitu. Dan alhamdulillah bisa digunakan sama adiknya yang kedua ini, karena mereka bedanya 2 tahun. Jadi aku nggak nyimpen terlalu lama. Nah, yang aku udah lakukan itu adalah kemarin aku udah nyatetin nih. Jadi barang-barang yang ada di kotak tersebut aku lisin satu-satu, termasuk age-nya, umurnya berapa gitu. Jadi aku tahu dari newborn 0 sampai 3 bulan itu ada berapa barangnya, ada apa aja, terus 4 sampai 6 bulan apa aja, 7 sampai 9 bulan dan seterusnya. Jadi aku tahu perkiraan yang diperlukan khususnya untuk newborn, karena fokusnya ke sana dulu sekarang, itu berapa dan apa aja gitu. Coret-coretanku tidak patut untuk dilihat, tapi yang penting kan aku paham ya isinya apa. Oke. Jadi tuh kayak gini nih, aku nulisnya jadi newborn, aku sendiriin deh newborn tuh kayak 0 yang kecil banget, terus 1 sampai 3, terus 4 sampai 6, 7 sampai 9, terus 10 sampai 12. Jadi di 1 tahun pertamanya aku ngelis items aku punya apa aja gitu. Kenapa sih kok ngelis items itu penting banget? Karena kita mesti tahu where we stand at. Kita mesti tahu kita punya apa aja untuk bisa memutuskan apa aja yang diperlukan, apa aja yang perlu beli gitu ya, apa aja yang perlu dimasukin wishlist. Nah, di sini aku bikin kategori, ada celana panjang, ada kaos atau atasan, terus ada slipsuit, atasan panjang bawaan panjang yang suit gitu, one set untuk bobo. Terus ada bodysuit, itu romper yang pendek, bisa panjang juga tapi cuma segini. Terus ada sarung tangan sama kaos kaki, sama harusnya sih ada topi, tapi karena nggak nemuin topi sama sekali jadi nggak masuk ke kategori ini. Nah, untuk newborn ini punya 1 kaos, ada 3 bodysuit, ada sarung tangan 2, sama ada kaos kaki 3. Nah, jadi dari situ aku mencatat dan menuliskan kebutuhannya apa aja. Aku bikin di Excel. Aku sih tulisnya sebenarnya wishlist, tapi wishlistnya itu tidak diperuntukkan necessarily untuk
orang lain doang gitu. Buat aku pun sendiri untuk dibeli sendiri juga aku masukin di dalam wishlist tersebut. Jadi barang-barang yang akan diperlukan untuk anak kedua based on apa yang udah aku punya ini akan ada di wishlist tersebut. Nah, wishlist itu juga akan aku share ke teman atau saudara yang nanya, kamu perlu apa? Kamu kalau nggak ditanya, aku bukan tipe orang yang kayak ngasih gitu aja gitu, yakin orangnya bakal ngasih aku sesuatu terus ini wishlistku ya gitu. Aku nggak kayak gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya ditanya, aku kasih. Kalau misalnya enggak dan dikasih kado aja, aku bersyukur, alhamdulillah. Yang jelas kalau misalnya ditanya, aku tahu apa aja dari list tersebut yang bisa aku share ke mereka gitu. Jadi lebih tepat sasarannya. Aku tunjukin juga ya snippet wishlistnya, template yang aku gunakan seperti apa. Nah, kembali ke si lemari ini tadi, ini bentuknya drawer. Kenapa kok aku milih yang kayak gini? Karena gampang, dan ini dari IKEA, nggak butuh besar-besar banget sih sebenarnya buat bayi. I have to tell you, sebenarnya bayi itu nggak perlu banyak-banyak kebutuhan gitu. Essentialnya tuh bener-bener nggak yang terlalu heboh. Dan aku selalu suggest untuk mulai dari sedikit dulu, karena kita jadi bisa paham kan, kita jadi bisa tahu kebutuhannya seperti apa, sedikit-sedikit. Kalau misalnya emang kurang bisa ditambah, daripada kalau kita mulai dari banyak, itu akan susah untuk kita menemukan kata cukup dan batasnya tuh ada di mana. Ini aku pilih soalnya harganya nggak gitu mahal dan kecil gitu ya, dan relatif aman juga. Ini atasnya ini dibikinin sama mamaku kayak empuk-empuk gitu untuk ganti popok. But ini salah satu hal yang mungkin aku bisa bilang you don't really need it. Itu adalah tempat ganti khusus popok anak-anak. Jadi mereka bisa ganti di kasur aja. Dan ukuran standar ya. Kalau misalnya di lantai mungkin agak susah, apalagi kalau habis melahirkan. Tapi bisa di sofa atau bisa di mana aja. Jadi nggak harus punya tempat khusus untuk ganti popok gitu. Ini mamaku waktu itu nawarin mau dibikinin, oke, nggak apa-apa, aku taruh di sini jadi alas juga. Tapi we didn't really use it. Ini barang-barangnya Lana by the way. Jadi nggak termasuk ya. Nah, di yang pertama ini isinya baju-baju keperluan. Ini aku tunjukin aja deh. Nggak terlalu rapi ya, karena aku bukan tipe-tipe yang rapi slick gitu. Yang penting aku tahu apa isinya. Nah, di sini itu ada slipsuit. Yang di sini buat bobo. Terus yang di sini itu bodysuit. Tapi ini nggak semua newborn nih. Ada yang aku masukin 3-6 bulan juga. Just in case babynya gede gitu ya. Jadi aku siapin di sini aja. Dan ini semuanya unisex. Semuanya unisex. Tapi ini aksesoris, jadi nggak gitu. Ini dikasih waktu itu, aku nggak beli sendiri. Jadi not really counted, tapi I put it here. Terus ini ada apa sih, alas iler gitu ya, ditaruh di leher. Aku lupa namanya apa. Nah, terus ini adalah si butis sama sarung tangan. Terus yang ini topi. Yang ini topi untuk pas nanti baru lahir, sama yang ini tutup mata untuk kalau berjemur. Terus ini kaos kaki gitu. Terus yang ini minyak telon, sama ini adalah sabun baby. Aku nyobain merek ini sih, soalnya kemarin aku habis beli dan pakai hair lotion. Bukan hair lotion, hair gel gitu, karena rambutnya lumayan berantakan. Jadi aku beli dan aku nemu merek ini, dia natural, terus nggak ada SLS, nggak ada paraben, hypoallergenic tested, lumayan lah kayaknya gitu. So I will see. Ini yang pertama. Sejujurnya itu aja sih sebenarnya. Terus yang kedua, maafkan kalau berantakan ya. Ini tuh kebanyakan barang-barangnya Lana sebetulnya. Jadi sama barang-barangku tentunya. Jadi di sini itu ada sapu tangan yang aku juga gunakan untuk sehari-hari, tapi juga pakein juga buat baby atau buat Lana. Terus yang ini jaketnya Lana yang kayak umur di atasnya gitu. Ini aksesoris, topi, sama baju yang umurnya masih agak di atas. Ini buat ngelukis supaya nggak tembus ke bajunya. Yang ini baju renang, sama yang ini adalah bed cover dari ini. Yang ketiga ini adalah
Clody gitu. Nah, insya Allah untuk yang kedua ini aku juga akan menggunakan Clody seperti aku menggunakan Clody untuk Lana. Jadi Clody itu cloth diaper ya, popok kain. Mungkin di waktu barusan melahirkan banget akan pakai popok sekali pakai karena akan banyak adjustment dan lain-lain. Jadi supaya kayak lebih nyaman dan gak mikirin kayak nyuci dan lain-lain gitu. Jadi mungkin di hari-hari pertama atau minggu-minggu pertama akan menggunakan pospak, tapi tentunya akan dikirim ke tempat yang dapat mengolahnya. Nanti aku taruh di bawah. Tapi selanjutnya akan pakai si Clody. Nah, untuk Clody ini emang aku taruh di satu tempat tersendiri karena jumlahnya cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Dan ini buat aku adalah essential ya untuk dipersiapkan. Kemarin itu ternyata untuk Clody newborn sebenarnya antara perlu nggak perlu tergantung ukuran anaknya. Tapi aku waktu itu punya 3 untuk Lana dan sisanya dia pakai Clody yang ukuran all size gitu loh, yang dari 3 kilo, minimal tuh dari 3 kilo kalau nggak salah. Dan Lana waktu itu 3,8 kilo gitu, jadi bisa langsung pakai meskipun agak kayak gede gitu loh, agak kayak kedodoran, tapi bisa gitu. Nah, yang sekarang ini aku kemarin sempet taruh di Insta story nanya ada yang pre-love Clody untuk newborn nggak gitu. Aku mau mencoba untuk menggunakan pakai dan alhamdulillah aku dapet gitu dan dikasih for free. So nice, so nice. Aku dapat 3 atau 4 gitu, 4 kalau nggak salah. Jadi akan bertambah untuk newborn nanti, jadi lebih ngepas kayak gitu. Sebenarnya untuk yang benar-benar essential itu ini yang ada di sini, yang belum ada di sini itu adalah muslin atau swaddle. Jadi kalau bentar aku taruh dulu. Oke, lanjut. Jadi yang belum masuk itu adalah swaddle atau muslin. Biasanya ada yang pakai juga si swaddle atau kain itu, kain bedung itu sebagai selimut. Ada juga yang dikategoriin berbeda gitu, selimut sendiri yang lebih tebal sama muslin atau bedong atau swaddle. Itu aku masih simpen di lemari kamarku. Kepakainya tuh nggak hanya untuk ngebedong di minggu-minggu pertama, tapi juga itu tadi kalau misalnya pergi bisa dibuat tutupan karsit, buat selimut, buat elap, buat apapun segala macam-macam deh gitu. Terus ini bantal sama bantal guling. Kemarin beli emang yang kayak begini, kayak gini. Dia udah satu set sama guling yang nggak mahal juga, dan bisa pesan atau bisa bikin si sarung bantalnya. Terus abis itu Krip itu tentunya kalau untuk aku itu merupakan essential karena ngajarin untuk sleep training, ngajarin untuk tidur sendiri, dan Krip itu juga tentunya sama bednya. Ini tapi kita nggak beli lagi karena kita pakai punya Lana yang masih bayi, karena sekarang dia udah bobo sendiri di kayak gini, ya, udah punya kasur sendiri lah istilahnya gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk adiknya. Makanya menurutku tuh sebenarnya umur 2 tahun itu minimal deh kalau mau punya adik lagi gitu, karena udah sapi, udah toilet training, udah bisa bobo di tempatnya sendiri gitu ya, udah pindah lemari gitu. Jadi barang-barangnya dia bisa diturunin ke adiknya. Nah, terus apa yang aku beli gitu kan? Aku beli dari wishlist dan catatan yang aku tulis keperluanku gitu ya. Aku akhirnya beli sendiri karena waktunya udah mulai ngedekat dan masih belum punya gitu. Itu adalah tambahan baju, tambahan slipsuit, karena yang tadi aku udah tunjukin itu kan memang nggak gitu banyak ya. Berapa tadi? 2 atau 3 ya. Jadi aku nambahin 3 lagi. Udah sih, itu aja sih yang aku baru beli. Apalagi ya? Mungkin stimulasi kali ya. Jadi kayak buku-buku yang empuk gitu. Aku cuma punya 1 buku empuk. 2 buku empuk. Habis itu kayak rattle mainan. Ntar gimana ya? Coba aku tunjukin sebentar. Ini tapi aku nggak ada yang beli baru juga ya. Semuanya dari Lana kemarin. Oh iya, pasti nanya deh, kok nggak ada sepatu sih kak? Memang Lana kemarin juga dia nggak punya sepatu sampai dia umur 1 tahun dan sampai dia bisa jalan. Karena sebenarnya essentially sepatu buat apa sih? Buat alas kaki kalau dia jalan kan. Jadi ya waktu itu punya sepatu barefoot yang emang ngikutin kaki untuk kaki. Itu ya pas dia umur 1 tahun gitu. Pas dia udah bisa jalan lah intinya. Sebelum-sebelumnya sih pakai kaos kaki atau yang nggak pasang sekali. Kayak gini nih buku Hoam
Ini satu. Terus habis gitu ada kayak gini. It really can be anything ya, teman-teman. Nggak harus ngikutin yang kayak gini, yang ada suara-suaranya, klincing-klincing gitu. Ini buat di kasetnya dia, buat di mobil, buat dipegang-pegang gitu ya, karena kan dia perlu apa sih, sensori, perlu stimulasi kayak gitu. Apalagi ya, oh sama ini sih, buat di klipnya itu akan ada mobil yang penggelantungan gitu, untuk stimulasinya dia juga. Jadi stimulasi itu kayaknya essential, tapi dipilah-pilah aja perlunya apa gitu. Jadi nggak perlu semuanya dibeli. Dan mobilnya itu kalau standnya aku akan beli, soalnya stand Elena dulu udah aku kasihkan orang. Tapi untuk puterannya nanti mamaku bikin dari rajutan gitu. Nanti aku tunjukin deh, aku excited untuk lihat sih nanti pas mamaku kesini gitu. Apalagi ya. Oke, ini aku sambil lihat videoku yang waktu aku bikin pas hamil Lana waktu itu yang belum aku sebutin itu adalah deterjen untuk baby, tapi aku tuh nggak perlu karena deterjen yang kita pakai itu udah yang natural gitu, jadi nggak perlu beli ekstra untuk bayi. Terus abis itu sisir, tapi udah punya pakai punya Lana. Potongan kuku perlu nggak? Buat aku nggak perlu. Aku nggak punya potongan kuku untuk anak-anak. Buat bayi nggak ada potongan kukunya sama. Terus di sini aku sebutin alkohol sama kapas bulat-bulat. Apakah aku akan beli lagi? Alkohol aku udah punya. Kapas bulat-bulat kayaknya enggak sih. Itu untuk di awal puput, sebelum puput itu untuk di apa namanya, dioles-oles, dibersihin gitu sebelum dia lepas. Oh, handuk sama ember mandi. Nah, bak mandi itu cukup esensial karena nggak ada tempat lagi untuk mandiin. Mau gimana kalau digendong kayak masih terlalu bayi, kurang ya gitu. Jadi untuk bak mandi ini, bak mandi yang dulu udah kita kasihkan orang. Nah yang sekarang itu aku akan pinjem dari temanku, jadi aku nggak beli. Oh ya, mungkin kalau ditanya kemana barang-barangnya Lana semua, selain yang kemarin dipilihin dan difilter itu, barang-barangnya udah dikasihkan orang, didonasikan, dijual, dan yang udah kayak nggak bagus gitu ya, karena aku juga sempet punya pre-love gitu, jadi udah turunan keberapa gitu, udah tahun keberapa, ada yang udah nggak layak, itu ya aku masukin ke bin bagku. Terus, oh ya, car seat buat aku, buat kita itu juga sangat esensial, dan aku nggak beli, soalnya car seat yang dulu itu aku pinjemin, dan anaknya sekarang udah gede, jadi aku bisa ambil lagi untuk baby. Habis itu laundry basket dan basket untuk yang kotor-kotor. Oh, ini aku nggak akan pakai, so we don't really need. Akan ditaruh di ember apa aja lah yang kita punya. Terus carrier, gendongan aku masih punya yang ring sling punyanya Lana, sama yang untuk 6 bulan ke atas punyanya Ergo Baby itu masih ada, jadi akan pakai itu. Nah untuk yang nanti newborn, sebenarnya tuh aku ada di wishlistku sih, aku pengen beli baby ketan karena aku nggak bisa ya pakai yang jarik gendongan gitu. Mungkin orang-orang yang bisa pakai itu aja udah cukup gitu, cuma di awal mungkin lebih enakan yang udah set gitu. Kalau yang wrap yang diputer-puter itu pernah nyoba waktu itu pas Lana, dipinjemin sama temen aku, tapi nggak cocok karena terlalu ribet buat aku. Maaf banget sempat kepotong tadi karena tiba-tiba kameranya high temperature gitu, harus dimatiin. Aku nggak tahu kenapa, dan aku mau cepet-cepet aja deh, mau tutup aja supaya bisa langsung dimatiin, jadi nggak keputus gitu. Kira-kira itu baby essentialsku yang aku pakein untuk anak kedua. Mostly emang nggak beli, dan ya ini cukup sih buat aku. So kalau yang macam-macam gitu, kalau kalian punya pertanyaan boleh ditaruh di bawah. Perlu nggak, at least untuk pengalamanku ya gitu. Jadi kalian harus ngelihat juga dari gaya hidup kalian, ngelihat dari kebutuhan kalian gitu. Jadi jangan dipakemin gitu bahwa oh ini gitu. So and also ya, don't feel really bad kalau kalian udah terlanjur beli siap-siap
lebih banyak dari yang aku beli misalnya. Sambil dilihat lah, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat, bisa jadi source lain untuk yang lagi menyiapkan atau untuk yang lagi hamil, atau untuk di masa depan lah digunakan nanti. So ya, mudah-mudahan bermanfaat. And untuk room tour, ini masih belum terlalu jadi. Aku insya Allah akan menunjukkan room tour kamarnya si baby and toddler jadi satu ini when it's ready. So yes, sehat-sehat semuanya. I will see you in the next video. Bye!